Oke, seluruh Kabupaten Kediri, warga Kabupaten Kediri, sobat Kediri semuanya, kembali pada bincang demokrasi. Kita sudah berbincang banyak tentang tadi beberapa informasi, beberapa ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan di luar yang selama ini kita bayangkan. Dari desa kita banyak kembali menemukan nilai-nilai historis, menemukan nilai-nilai budaya lokal yang ternyata bisa menjadi jawaban atas keresahan kita selama ini. Kembali lagi kita akan berdiskusi dengan Gus Makros Nadori, koordinator TPP Kabupaten Kediri. Gus, 2024 nanti ada pemilu serentak, Gus. Akan ada banyak pilihan, akan ada banyak kegiatan memilih presiden, memilih calon legislatif baik itu tingkat RI, DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi, juga memilih DPD, juga akan memilih bupati dan memilih bupati wakil bupati dan juga memilih gubernur. Apa pesan jenengan pada masyarakat Kabupaten Kediri untuk menentukan pilihannya atau cara pandang seperti apa sih sebenarnya menghadapi pemilu 2024 nanti, Gus? Ya, menurut saya ya bahwa ini bagian dari berpolitik ya, bagian Betul. dari politik ya. Artinya berpolitik kita harus berperspektif kebangsaan, berperspektif persatuan dan kesatuan. Artinya berbeda aspirasi itu berbeda aspirasi itu wajar. Berbeda pilihan itu wajar, tetapi yang tidak wajar itu ketika ada perbedaan pilihan, perbedaan aspirasi itu kemudian menjadi pecah. Ini yang harus dihindari. Nah ini nih, menarik. Berbeda aspirasi, berbeda pilihan itu boleh tapi tidak menjadikan perpecahan. Gitu, Gus? Betul. Karena kalau ngomong acuan politik kita itu politik Pancasila. Jadi politik yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kalau didalami dengan berpolitik dengan mengacu kepada Pancasila ini sangat dalam. Contoh misalkan dengan alasan apapun berpolitik ketika kita berketuhanan, berarti hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan harusnya dihindari. Betul. Kemudian dengan sila-sila berikutnya termasuk persatuan dan kesatuan. Kemudian prinsip kemasyarakatan juga ada di sana. Ada kebinekaan. Betul. Jadi ini ideologi kita. Ideologi Indonesia itu ada di Pancasila itu. Berpolitik pun menurut saya menggunakan acuan asas itu. tunggal kita ya Pancasila itu. Betul. Nah, selama ini coba kalau kita mau mengamalkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berpolitik kita sangat beradab. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan itu kemudian itu sudah jelas salah. Artinya yang mau Pancasilais kalau masih money politik, masih black campaign berarti bukan Pancasilais. Iya, jelas itu. Artinya menurut saya itu, tapi pada prinsipnya bahwa prinsip berbeda-beda, kemudian berbeda aspirasi, berbeda pilihan, tapi jangan sampai itu kemudian menjadi perpecahan. Jadi perpecahan itu. Nah, pada dasarnya bersiasah itu kalau menurut saya berpolitik itu menurut saya itu ya itu menurut Ibnu Aqil satu maka nafi'lan yakunu ma'hunas aqrabu ila sholahi wa ba'danil fasad, bahwa artinya apa? Ya, berpolitik itu adalah siasa itu adalah cara untuk mendekatkan kepada kemaslahatan yang lebih besar, jalbil manafi, kemanfaatan yang lebih besar. Nah, kemudian menghindari kemadorotan, untuk menghindari kemadorotan. Jadi intinya memilih kepala desa, bupati, wakil-wakil rakyat, presiden, itu adalah untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar, yaitu masalah ammah. Ini menarik bahwa memilih pemimpin itu mencari yang bisa memberi manfaat bukan memberi madorot. Betul ya. Yang bisa mengelola aset kita karena itu milik kita. Betul. Pada konteks tadi saya menarik, Gus. Itu sebenarnya gimana? Sebenarnya konsep bahwa aset itu milik kita, bahwa masyarakat itu sebagai orang yang memiliki itu gimana konsepnya sebenarnya gimana, Gus? Itu sebenarnya kan begini, kalau masyarakat Indonesia itu kan dibentuk berdasarkan konsensus kan, kesepakatan bersama, kemudian menjadi kebijakan, aturan, regulasi semacam itu. Nah, sebenarnya ini kan yang berkonsensus itu siapa? Ya masyarakat Indonesia. Sama seperti konsep demokrasi itu ya yang berkuasa itu rakyat, yang berkuasa itu masyarakat. Nah, yang memiliki aset semuanya kan ini ya dari masyarakat semuanya. Jadi rakyat kuasa itu juragannya masyarakat. Juragannya pemerintah itu sebenarnya pembantu kita gitu loh. Sebenarnya kan di bahasa regulasi sudah disampaikan jelas seperti itu, bahwa kalau DPR itu wakil, mereka mewakili, bukan kemudian mewakili artinya ya dia yang punya hak dan punya kewajiban, yang punya haknya itu ya di masyarakat itu. Nah, kemudian
bahasanya diwakilkan ke mereka untuk Penyambung. memperjuangkan. Penyambung lidah rakyat. Iya, yang memperjuangkan. Begitu juga pemerintah itu adalah penyelenggara yang menyelenggarakan kebijakan yang disepakati oleh masyarakat lewat lewat permusyawaratan. Kalau di desa itu namanya di Musdes, kalau di musalah perencanaan ada musalah di desa. Musdes itu, kalau di pusat kan ya di regulasi undang-undangnya, terus peraturan-peraturan turunannya begitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya konsepsi kita itu jelas sih siapa pemilik kekuasaan yang sesungguhnya itu kan semuanya mesti ada kata-kata demokratis. Demokratis kalau menurut saya ya masyarakat Dari yang oleh dan seharusnya. untuk. Ya, Betul. oleh Itu. dan untuk. Jadi kadang-kadang ini yang lupa itu ya itu bahwa kadang-kadang yang namanya wakil rakyat lupa yang diwakili. Nah, kemudian penyelenggara kebijakan dari yang disepakati yang untuk kesejahteraan masyarakat lupa yang dilakukan bukan untuk kepentingan masyarakat. Ini yang ya ada sih oknum kalau sudah menyebut oknum ya. Tapi kalau sebenarnya kebijakan semuanya saya rasa kebijakan regulasi aturan dan seterusnya undang-undang itu semuanya mengamanatkan untuk kesejahteraan umum itu. Jadi ya kalau sudah sampai pada titik ini sebenarnya kembali lagi ke masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa yang sudah pernah mewakili, yang sudah pernah mewakili dan dipilih untuk menjadi penyelenggara juga, kemudian dievaluasi sendiri tidak pas ya itu Jadi track hanya dari recordnya, mereka. track recordnya. Ini menarik. Jadi bagaimana menyadarkan kembali, bagaimana meyakini kita agar tidak terjebak pada praktik-praktik money politik, tidak terjebak pada praktek-praktek black campaign atau terhembas pada isu itu adalah mengembalikan lagi bahwa sakjane Kediri itu ya warga Kediri kan Ya, itu toh, betul. bahwa siapapun wakilnya apakah itu di legislatif, apakah Ya. itu di eksekutif, bupati itu adalah sebenarnya pelayan kita gitu Gus ya. Betul. Jangan memilih Pelayan pelayan yang berani pada juragannya gitu kan. Ya, saat biasanya tidak menyebut pelayan mas. Oh gimana ya? Konotasinya Nggak bagus dari segi etika itu dirungokne gak patek. Apa harus Saya apa? biasanya saya kaburkan dengan bahasa public service. Public Ya. service. Jadi podo ae. Ya. Service itu bahasa Indonesia adalah pelayan. Ini bahasa kan Maksudnya masyarakat biar Halus ya, biar masyarakat beretika itu mendidik. Ya, Wong bose beretika kok sampean betul. nah itu kok tidak beretika itu loh. Berarti konsep bahwa ini tidak memilih raja ya. Kalau Ya. dulu kan itu adalah raja, bahwa ini sekarang bukan kerajaan lagi, bahwa DPR itu adalah keterwakilan. Tapi jangan salah, kalau jenengan sudah bisa dibeli, sudah transaksi, maka ya sudah. Ya. Asumsinya ya sampean kan wis tak tuku Ya, kan itu. betul. Maka cara menolaknya adalah tolak uangnya. Cari wakil yang bisa mengelola aset Betul. masyarakat. Itu mungkin Ya. bayangan kita ke depan bahwa terjadi pemimpin-pemimpin yang memang idealis, wakil-wakil kita yang memang bisa menyuarakan suara kita, wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, jangan-jangan tidak menyuarakan rakyatnya karena merasa sudah transaksinya selesai. Nah, ya itu masyarakat, ayo warga Kabupaten Kediri, sekali lagi jangan mau politik uang, jangan memilih hanya karena iming-iming uang. Karena kalau jenengan sudah memilih karena iming-iming uang, kalau yang jadi orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak bisa mengelola aset Kediri, maka itu adalah bagian dari resiko ketika Anda memilih calon yang salah. Terakhir Gus, PR atau pesan jenengan pada warga Kabupaten Kediri di fase 2024 nanti apa Gus? Menjelang pemilu ini Gus. Jadi kalau saya sederhana saja memilih pemimpin itu pemimpin Sambil ngopi dulu Gus, sambil ngopi Gus. Biar nyaman. Katanya kan sambil ngopi kan lebih enak itu Gus. Oke. Jadi kalau pemimpin yang kita asumsikan sebagai penyelenggara itu sebenarnya menurut pemahaman kita ya kalau kita bersama-sama diskusi di Ya betul. Di warung kopi lah. Warung Ya. kopi itu kan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus memberikan kemanfaatan Pada yang masyarakat. lebih besar Ya, kepada masyarakat. Jadi sebenarnya dengan ini terus mengingatkan kepada kita bahwa kalau mau memilih itu ya memilih mereka yang benar-benar kebijakannya menguntungkan atau berpihak kepada Masyarakat. masyarakat.
sederhana saja paling tidak begini. Dengan kalau sudah pernah tahu sosoknya oke. Kalau belum pernah tahu berarti bagaimana sejarahnya itu harus dicari. Jadi paling tidak prinsip dasar untuk memilih seorang pemimpin itu ya hak-hak dasar itu selama ini orang ini memperhatikan atau tidak, atau menjadi prioritas atau tidak. Contoh misalkan hak hidup, hak ekonomi dan seterusnya ini, kesehatan dan hak-hak dasar ini biasanya kalau contoh misalkan Kabupaten Kediri, ada enggak kemudian yang sekarang ini masih mengalami permasalahan ekonomi, dan itu bagaimana ditindaklanjuti? Contoh sudah begitu, masalah kelaparan, kemiskinan itu masih ada enggak? Kalau ada, kok bertahun-tahun dengan anggaran yang begitu besar kok enggak selesai-selesai. Ada langkah konkret Di desa juga enggak? begitu ya, di desa juga begitu. Makanya di desa juga begitu. Ya selama ini menangani enggak masalah kemiskinan, selama ini menangani enggak masalah kesehatan. Itu hak dasar masyarakat kok. Hak dasar masyarakat. Nah, sehat gitu ya. Hak hidup, hak sehat, menghargai, terus kemudian usulan dan usulan dan eksistensi mereka itu dihargai juga. Hal-hal yang dasar ini menjadi ukuran menurut saya. Selama ini hal yang mendasar ini sudah terpenuhi belum? Kalau misalnya di desa, pemimpin di desa kita itu sudah berpegangan pada prinsip ini belum? Kalau di desa bertahun-tahun pemimpinnya tetap itu, kemudian masih tetap ada kemiskinan, berarti menurut saya itu cari lagi yang lebih baik. Begitupun juga di tingkat nasional, begitupun di tingkat daerah juga begitu. Hal-hal yang mendasar itu juga harus dilihat semacam itu, dipenuhi dulu atau tidak. Bahkan kalau di desa itu konsepnya sebenarnya sudah bagus. Kita ada pelayanan standar minimum desa. Nah, standar minimum desa itu apa saja? Nah, nasional juga kita ada standar minimum pelayanan sebenarnya. Itu sudah menjadi isu prioritas atau belum? One day one service gitu ya. Misalkan begitu. Makanya menurut saya ini yang sederhana saja, memilih pemimpin itu ya memilih mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kita. Uang yang begitu banyak proporsionalnya di desa maupun di kabupaten maupun di nasional itu untuk siapa? Karena dengan uang itu ya itulah keberpihakan mereka. Keberpihakan penyelenggaraan itu kemana? Itu bisa dilihat dari proporsional anggarannya. Penggunaan itu untuk kemakmuran masyarakat. Betul. Jadi keterlibatan masyarakat juga harus tahu. Saya punya aset segitu, saya punya hak dari uang itu segitu. Ya harus tahu diarahkan kemana. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Setelah kemudian memilih ya harus tahu ini diarahkan kemana. Kalau tidak cocok dengan kebutuhannya ya disampaikanlah. Demokrasi ada ruang aspirasi yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh masyarakat. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi ada banyak hal warga Kabupaten Kediri, dulur-dulur Kabupaten Kediri, kabeh dulur Kabupaten Kediri, kalau memang mau kembali mengharapkan yang ideal, maka kembalikan pada fitrah kita bahwa bangsa ini milik rakyat Kediri, kan itu guys ya? Yeah. Bahwa Kabupaten Kediri ya miliknya warga Kabupaten Kediri, bahwa yang namanya desa itu ya miliknya warga desa itu. Kalau mau desamu bagus, kalau mau kabupatenmu bagus, kalau mau negaramu itu bagus, pilihlah orang yang peduli pada kamu, pilihlah orang yang peduli pada warga masyarakat, pilihlah orang yang peduli pada ekonomi, dan kuncinya adalah membawa kemaslahatan. Begitu guys ya. Oke, terima kasih Gus waktunya. Kita sangat berterima kasih dengan bisa hadir di podcast ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya, bagi seluruh warga Kabupaten Kediri, baik penyelenggara, masyarakat maupun calon-calon peserta nanti di dalam pemilih dan pemilihan. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi. Sekali lagi bahwa kita belajar ternyata banyak nilai-nilai budaya luhur di desa yang bisa kita kembali kita lakukan untuk bisa menjawab keresahan-keresahan, menjawab persoalan-persoalan bangsa Indonesia kita kali ini. Sekian dari kita diskusi bincang demokrasi Kabupaten Kediri. Ada kekurangannya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma fiqh ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.